Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Moro Rizky, angkatan 16, NIM 26. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikolinguistik. Jadi yang pertama itu ada pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik itu apa? Jadi psikolinguistik itu suatu disiplin ilmu yang relatif baru. Disiplin ini merupakan gabungan antara psikologi dan disiplin linguistik. Jadi ada para ahli seperti Tarigan juga berpendapat bahwa psikolinguistik itu adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca atau bahasa membangun, mengerti kalimat-kalimat. Dari pendapatnya Monsur juga berpendapat bahwa psikolinguistik merupakan telaah akuisisi bahasa dan tingkah laku linguistik, terutama mekanisme psikologi yang bertanggung jawab atas kedua aspek itu. Lalu di sini ada sejarah psikolinguistik. Psikolinguistik ini seperti dari tahun 1950 memunculkan ilmu dalam bidang yang dikaitkan dengan studi bahasa secara psikologis. Lalu di tahun 51 juga membahas hubungan antara psikologi dan linguistik yang disponsori oleh The Social Science. Dan lalu ada dari 53 juga menciptakan sejarahnya, 54 sampai dengan tahun 1965 yang terakhir yaitu menyunting buku itu dari Chef Scott, lalu menyunting psikolinguistik juga. Itu adalah beberapa sejarahnya. Lalu apa objek dari psikolinguistik ini? Jadi objek di dalam psikolinguistik ini yaitu psikolog dan linguistik yang kemudian digabung dalam wujud psikolinguistik. Pendekatan psikolinguistik. Pendekatan yang digunakan dalam psikolinguistik ini adalah pendekatan gabungan antara psikologi dan linguistik. Pendekatan ini hanya dapat dilakukan melalui fenomena yang sedang terjadi ya. Seperti contohnya itu seseorang yang sedang bahagia. Perwujudan bahagia akan berbeda dengan seseorang yang sedang marah, seperti itu. Jadi pendekatan psikologi ini mencari alasan mengapa seseorang itu bahagia dan mengapa seseorang itu marah. Sedangkan pendekatan linguistik melakukan pendeskripsian bahwa kalimat itu atau intonasi yang dipilih itu menanyakan bahwa orang yang bersangkutan sedang marah atau sedang bahagia, seperti itu. Lalu keterkaitan antara bahasa, berpikir, dan inteligensi. Jadi bahasa dan berpikir itu tentu memiliki kaitan yang sangat erat. Sebab seseorang tidak mungkin dapat berpikir apabila orang bersangkutan itu tidak memiliki bahasa. Oleh karena itu, pikiran atau otak mungkin bisa bekerja apabila tidak menggunakan bahasa alat berpikir, seperti yang dikatakan oleh Darkir ya. Lalu para ahli seperti Wagito juga mengungkapkan bahwa bahasa adalah alat berpikir yang efisien dan efektif. Jadi untuk berpikir, bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut termasuk dalam bahasa yang masyarakat yang berpikir merupakan aktivitas untuk menghubungkan pengertian satu dengan pengertian yang lain guna mendapatkan pemecahan terhadap persoalan yang dihadapi. Lalu bahasa dengan produk sintaksis. Jadi hakikat bahasa ini adalah kalimat. Seseorang yang sedang berbahasa pada dasarnya itu menghasilkan bunyi-bunyi. Jadi bunyi-bunyi itu terangkai menjadi klausa atau kalimat. Dalam istilah linguistik, rangkaian frasa, klausa, atau kalimat tersebut disebut sebagai sintaksis. Jadi seseorang yang berbahasa dasarnya itu menghasilkan sintaksis. Lalu integrasi dengan produk sintaksis. Integrasi berpengaruh terhadap bahasa seseorang. Jadi hakikat bahasa itu adalah sintaksis. Integrasi berpengaruh terhadap produk sintaksis seseorang. Semakin baik integrasi seseorang, maka semakin baik pula produk sintaksisnya. Lalu berpikir dan kecerdasan.
Jadi menurut Darkir juga, berpikir itu adalah suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah sehingga menemukan suatu hubungan dan menemukan sangkut pautnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini selalu dijumpai suatu masalah. Setiap hari fungsi pikir itu selalu digunakan. Jadi seseorang yang kemampuan menggunakan fungsi pikirannya tinggi dapat dikatakan bahwa orang tersebut cerdas. Tapi dalam hal ini seseorang yang hanya dapat memerankan hal ini, seseorang yang hanya dapat memerankan masalah dengan cepat namun tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang cerdas. Lalu bahasa dan kalimat. Jadi fungsi bahasa pada hakikatnya itu sebagai alat komunikasi sosial. Pengertian bahasa dapat diambil dari pendapatnya Chomsky yang mengatakan bahwa bahasa adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas deretan, yang mengatakan bahwa bahasa adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas deretan yang mengandung makna. Jadi kalimat-kalimatnya itu ada makna di dalamnya, seperti itu. Lalu dengan demikian orang yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sosial berarti membentuk suatu pembicaraan atau wacana. Lebih tegasnya lagi ya, dapat dikatakan bahwa bahasa itu adalah hakikatnya menggunakan kalimat. Jadi penggunaan bahasa itu terdapat sebuah kalimat. Penyusunan dan pengangkaian kalimat dengan baik dapat berupa pencerminan penguasaan bahasa yang baik dan benar. Penguasaan kalimat yang termasuk diantaranya yaitu penguasaan bahasa dengan kalimat, sebab dalam bahasa seseorang tidak lepas dari peranan kalimat. Lalu pengertian fungsi bahasa. Jadi bahasa itu merupakan lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berfungsi arbiter dan konvensional. Jadi fungsi bahasa itu diantaranya adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai alat berpikir. Jadi bahasa baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai alat berpikir. Jadi bahasa itu tidak hanya untuk sebagai komunikasi, tetapi juga sebagai alat kita untuk berpikir. Dalam kaitannya dengan fungsi bahasa untuk berpikir, kemampuan seseorang menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat menandakan orang tersebut mampu dengan baik menggunakan bahasa, seperti itu. Lalu psikologi kalimat. Jadi ada beberapa psikologi kalimat, yaitu pertama ada psikologi kalimat yang berputar-putar. Kalimat yang berputar-putar itu apabila seseorang yang berbicara kalimatnya itu berputar-putar, seperti sudah mengatakan sedemikian, lalu di pertengahan lagi mengulang lagi kalimat itu yang dinamakan kalimat berputar-putar. Lalu yang kedua ada kalimat gramatikal. Apa itu kalimat gramatikal? Jadi kalimat gramatikal ini dalam kehidupan sehari itu banyak dijumpai ya, adanya seseorang yang pada waktu berbicara di dalam itu banyak kalimat yang tidak gramatikal apabila dihubungkan dengan otak. Hal demikian ini menandakan bahwa orang tersebut mengalami luka atau sakit pada bagian depan otak sebelah kirinya. Jadi hal ini sesuai dengan penemuan dari Paul seperti itu ya, bahwa hasil penemuan beliau itu menyebutkan bahwa luka sakit pada bagian depan otak sebelah kiri itu akan mengakibatkan artikulasi yang kurang jelas kayak gitu. Jadi kita pasti pernah mendengar orang yang berbicara namun artikulasinya itu kurang jelas. Di situ itu ada luka di bagian otak sebelah kirinya seperti itu, yang itu namanya kalimatnya yang gramatikal seperti itu. Lalu yang ketiga itu kalimat yang menyakiti hati. Jadi kalimat yang menyakiti hati ini apabila berbicara kalimat-kalimat itu dapat melukai hati seseorang. Ini yang disebut kalimat menyakiti hati, seperti itu. Lalu ada perkembangan bahasa. Jadi secara berurutan itu perkembangan bahasa anak ya, seperti anak 1,6 tahun ini dapat menyusun pendapat. Jadi memiliki pendapat positif si anak ini dari di usia 1,6 tahun, lalu berkembang lagi di usia 2,6 tahun itu anak dapat menyusun
pendapat seperti kritikan kepada orang tuanya, terusan keraguan-raguan dari si anak, lalu kemudian ada menarik kesimpulan. Jadi si anak ini memiliki kesimpulan yang diucapkan oleh si anak seperti itu. Itu perkembangan di usia 2,6 tahun. Lalu yang ketiga itu si anak itu semakin bertambah usianya juga semakin berkembang pula bahasanya. Lalu asal mula bahasa. Jadi banyak spekulasi pemikiran yang dilakukan oleh filosof linguistik. Ada yang mengatakan bahwa bahasa-bahasa itu terbentuk karena keinginan masyarakat dahulu untuk saling bekerja sama, misalnya dalam hal menaikkan barang yang berat ke tempat yang lebih tinggi. Pemikiran spekulasi yang mengatakan bahwa bahasa itu muncul karena dorongan untuk berkomunikasi. Jadi berdasarkan kalau jika dalam ajaran agama Islam seperti itu, asal mula bahasa ya. Dulu itu sewaktu zamannya Nabi Adam dan Hawa, ketika mereka tinggal di surga, lalu mereka berdua melakukan sebuah kesalahan sampai Allah mengusir mereka ke dunia. Lalu mereka itu adalah manusia pertama yang di dunia. Kemudian Allah menciptakan beberapa kata yang digunakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Kemudian kata itu berkembang sampai turun temurun. Jadi asal mulanya itu dari bahasa itu dari situ. Lalu pemerolehan bahasa manusia. Jadi ada pandangan strukturalisme, yaitu kaum strukturalisme itu mengatakan bahasa diperoleh adanya faktor latihan. Jadi bahasa itu berkembang karena adanya faktor latihan. Yang kemudian itu ada pandangan mentalisme. Mentalisme itu mengatakan bahwa bahasa itu diperoleh manusia karena adanya faktor keturunan. Jadi turun temurun kayak gitu, lalu menghasilkan sebuah bahasa baru dan bahasanya. Lalu yang kemudian ada pandangan kognitif. Pandangan kognitif itu merupakan alirannya lebih meningkatkan kemampuan kognitif. Dalam hal ini itu dikatakan bahwa seorang anak yang lahir tidak membawa seperangkat linguistik seperti itu. Lalu juga ada dua sisi otak manusia, yaitu teori yang cukup diandalkan oleh teori Paula seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan bahasa ada pada otak sebelah kiri. Jadi beliau itu mengatakan bahwa kemampuan berbicara seseorang itu hasil penelitiannya cepat menunjukkan bahwa otak sebelah kirinya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti itu. Lalu dua sisi otak manusia ini pada umumnya sebagian orang masih menganggap bahwa lateralisasi hanya terjadi pada manusia. Fungsi otak sebelah kanan adalah satu untuk mengenal pola-pola, lalu dua pengenalan wajah, dan tiga kemampuan bahasa secara terbatas. Hubungan bahasa dan logika. Jadi bahasa itu bukan hanya fungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai alat berpikir manusia. Jadi dalam upaya memahami dunia luar baik objektif maupun imajinatif. Oleh karena itu bahasa selain fungsi komunikatif juga mempunyai fungsi emotif dan kognitif. Lalu yang selanjutnya itu dalam kaitannya dengan fungsi kognitif. Jadi fungsi kognitif ini bahasa itu merupakan alat untuk berpikir. Jadi pada konsep ini itu berpikir adalah suatu kaitannya dengan bernalar. Ini adalah bagaimana bernalar manusia dapat dikomunikasikan pada orang lain, dapat mewakili kebenaran isi pikiran manusia. Jadi dalam hal ini itu peran bahasa di dalam itu menjadi sangat penting. Kegiatan penalaran pada hakikatnya juga kegiatan berpikir. Lalu hubungan otak dengan kemampuan berbicara. Jadi di dalam cerita silat kuno diceritakan bahwa di daerah Pelipis
kiri akan mengakibatkan penderita menjadi mati atau minimal tidak dapat berbicara. Nah, pada tahun 1861 seseorang dokter dari Prancis juga yakni Paula ya, juga serangkaian itu makalah bahasa dan otak. Jadi seseorang pasien yang diriwayatkan setelah menderita stroke kehilangan kemampuan bicara ditemukan oleh Paula Burcha. Seorang yang mendapat gangguan bicara disebut aphasia motorik. Jadi orang demensia kehilangan kemampuan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi sebenarnya mampu berbicara sedikit walaupun dengan kesalahan gitu. Jadi antara hubungannya antara otak dan kemampuan berbicara itu pasti ada kaitan eratnya gitu, saling berkesinambungan. Lalu berpikir, integrasi dan penawaran. Jadi berpikir itu adalah suatu aktivitas aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah hingga masalah itu menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sakut pautnya. Ini tuh pendapat dari Darkir ya. Lalu yang kedua ada pengertian integrasi. Ini ada bermacam-macam. Itu mengatakan bahwa integrasi adalah kesanggupan jiwa dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan dalam situasi yang baru. Itu menurut dari Sujanto. Lalu yang kemudian itu dari Daud juga, penalaran dari suatu proses menyusun hubungan antara bukti dan pendirian untuk memperoleh simpulan seperti itu. Yang kemudian ada penalaran. Jadi ada bentuk dan jenis penalaran. Penalaran sosiatif adalah penalaran yang memasukkan beberapa unsur penalaran dan mengevaluasi atau mengorganisasi unsur satu dengan unsur yang lain. Jadi penalaran kualitasasi logis itu merupakan penalaran yang menempatkan 2 atau 3 unsur saling berhubungan, dan hubungan ini antara unsur itu seperti logika formal seperti itu. Lalu ada kaidah logika formal, itu penalaran yang didasarkan pada kaidah logika formal yang disebut silogisme. Silogisme ini merupakan pernyataan yang di dalam didukungkan oleh 3 hal, premis, mayor, dan simpulan. Lalu yang kemudian ada tindak penalaran. Jadi tindak penalaran ini merupakan hasil pikiran yang diperoleh manusia. Tiap-tiap tindakan ini akan menampilkan hasil penalaran dan jenis eksplor yang berkaitan. Lalu berbicara. Berbicara ini merupakan alat komunikasi yang efisien dan efektif. Jadi secara definitif ini berbicara dan hakikatnya itu merupakan kemampuan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, keinginan kepada orang lain. Ini juga pendapatnya itu dituangkan oleh Ahmad. Lalu yang kemudian itu bentuk bicara. Bentuk bicara itu ada bentuk informasi. Jadi pembicara hanya sekedar memberikan informasi saja, kayak gitu. Adanya sebuah informasi yang disampaikan. Lalu yang kemudian ada bentuk persuasi. Jadi bentuk persuasi ini tuh pembicara yang dilakukan agar orang lain pendengar tertarik atau terpengaruh. Jadi memberi pengaruh pada si pendengar, itu bentuk persuasi. Lalu yang kemudian ada bentuk argumen. Jadi bentuk argumen ini sifat dari argumen ini dalam bahasa sehari-hari ya. Istilah argumen ini dapat berbagai makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Makna pertama itu menunjukkan pada interaksi tertentu, yaitu pertengkaran antara 2 orang atau lebih di mana ketidaksepakatan antara mereka. Jadi saling berargumen antara satu dengan yang lain, gitu. Mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Lalu ada hubungan berbahasa dan berbicara. Jadi hubungan berbahasa dan berbicara. Keterampilan berbahasa ini memiliki 4 keterampilan pendukung, yaitu keterampilan menyimak, menulis, berbicara, dan membaca. Jadi apabila seseorang telah memiliki 4 keterampilan tersebut, maka orang tersebut dapat dikatakan telah memiliki keterampilan bahasa secara ideal, gitu. Lalu hubungan kemampuan berpikir, integrasi dan bahasa.
Jadi berpikir itu adalah suatu aktivitas untuk menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lain, mendapat pemecahan terhadap persoalan yang dihadapinya. Itu juga diungkapkan oleh Bagito. Jadi penghubungan pengertian tersebut pada dasarnya itu merupakan penggunaan bahasa. Oleh karena itu seseorang yang sedang berpikir pada dasarnya menggunakan bahasa. Lalu bahasa dan berpikir itu berkaitan erat. Jadi seseorang tidak mungkin dapat tidak mungkin dapat bekerja apabila tidak menggunakan bahasa. Lalu berpikir merupakan suatu aktivitas yang mulai bekerja atau pikir atau itu baru dapat menggunakan bahasa sebagian yang telah dikatakan sarana yang digunakan otak dalam bekerja. Lalu hubungan kemampuan berpikir dengan kemampuan berbicara argumentasi. Jadi sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang berbicaranya kurang teratur itu dan kurang sistematis itu sering juga dijumpai seseorang yang pembicaranya sangat teratur dan sistematis. Berbicara itu hakikatnya adalah berbahasa. Jadi berbahasa itu pada akhirnya berpikir yang disangkan. Oleh karena itu seorang yang kemampuan berpikir baik dapat juga bahwa kemampuan berbicara seorang itu juga tidak baik, dalam arti pembicaraannya itu dimungkinkan atau runtut kayak gitu. Lalu asosiasi perkembangan bahasa. Perkembangan asosiasi bahasa berhubungan dengan perkembangan neuromaskulinnya setiap hari. Jadi pada tahap awal tidak ada contoh terhadap pola tingkah laku anak, termasuk diantaranya pola tingkah laku bahasa. Vokal anak dalam tutur bahasa bergerak secara refleks. Lalu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Jadi ada faktor kesehatan. Kesehatan itu merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada awal kehidupannya. Jadi apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Jadi karena itu untuk memelihara perkembangan anak secara normal, orang tua perlu memperhatikan kondisi kesehatan anak. Lalu yang kedua ada faktor integrasi. Jadi faktor integrasi ini faktor keturunan, seperti walaupun keturunan tetapi akan tidak diefektifkan manfaatnya integrasi. Berarti apa gitu ya. Dalam kaitannya dalam pemberdayaan bahasa, yang berkembang bahasa itu lebih cepat dari anak seusianya, seperti itu. Lalu ada faktor status sosial ekonomi keluarga. Jadi hasil studi tentang hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dengan perkembangan bahasa itu pada anak-anak menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam bahasa dibandingkan dengan status keluarga dengan ekonomi yang lebih baik, seperti itu. Yang kemudian ada faktor jenis kelamin. Jadi tahun-tahun pertama pada anak yang pada taraf perolehan bahasa itu tidak ada perbedaan antara vokalis pria dan wanita. Namun demikian pada usia lebih lanjut antara 2 tahun, anak itu wanita itu menunjukkan perkembangan lebih cepat daripada anak pria. Yang kemudian itu ada faktor familiar. Jadi hubungan faktor ini lebih mengarah kepada bagaimana proses interaksi amanat keluarga dengan anak, bagaimana juga sebagai dikemukakan oleh kelompok behaviorist bahwa bahasa itu tidak mungkin diperoleh dengan sempurna apabila seseorang anak itu tidak melakukan integrasi, seperti itu. Demikian presentasi dari tugas psikolinguistik ini. Jika ada salah-salah tutur kata, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.